Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudari-saudariku, ukhti muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan atas segala nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Nikmat-nikmat Allah sampai detik ini tidak terputus. Allah memberikan berbagai macam nikmat, baik yang lahir maupun yang batin. Allah berfirman, wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Allah telah melimpahkan bagi kalian nikmat-nikmatnya zahirah wa batinah, yang lahir maupun yang batin. Nikmat lahir yang kelihatan, nikmat kecukupan hidup, nikmat rizki yang kita dapat, tempat tinggal, dan berbagai macam kenikmatan dunia yang kita rasakan. Ini nikmat yang zahirah, yang lahir. Ada nikmat yang batin, yang tidak kelihatan, tapi itu merupakan nikmat. Nikmat iman, nikmat kita beragama Islam, nikmat kita mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang beriman tidak kelihatan bentuknya, tapi dia bisa rasakan. Dia bisa merasakan manisnya iman. Dia bisa merasakan manisnya agama Islam, merasakan kebahagiaan dengan iman. Ini nikmat yang batin. Nikmat sunnah. Bagaimana orang yang mengikuti sunnah dia bahagia. Orang yang berjalan di atas petunjuk Nabi SAW dia gembira.
tenangnya hidup, tenangnya pikiran, ini nikmat batin. Maka semua nikmat Allah yang lahir maupun yang batin wajib kita syukuri. Wajib kita mendekatkan diri kepada Allah sebagai bentuk rasa syukur kita kepadanya. Maka ukhti muslimah, selalulah kita bersyukur dalam setiap keadaan kita. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah ala kulli hal. Bagaimanapun keadaan kita, memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita bandingkan antara kenikmatan Allah dengan ujian cobaan yang kita terima, banyak mana? Banyak nikmatnya, banyak lebih enaknya daripada kita susahnya. Maka wajib kita selalu bersyukur kepada Allah. Ukhti muslimah, kita lanjutkan halaman 229, masih dalam buku panduan lengkap fikih ibadah wanita muslimah. Pembahasan yang kita bahas di bulan kemarin tentang waktu-waktu sholat, yaitu sholat 5 waktu. Kita telah sebutkan di antara dalil yang menjelaskan waktu sholat adalah Al-Quran surat Al-Isra ayat 78. Allah berfirman, aqimis salata lidulukis syams ila ghasaqil lail wa Qur'an al-fajri inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Laksanakanlah salat setelah matahari tergelincir, salat zuhur, salat asar, sampai gelap malam, salat maghrib, salat isya, dan dirikanlah Qur'an al-fajri, salat subuh. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan malaikat. Quran surat Al-Isra ayat 78. Ayat ini, para ibu yang dimuliakan Allah, berisi tentang perintah salat 5 waktu. Jadi kalau ada yang mengatakan perintah salat 5 waktu tidak ada di dalam Al-Quran, bohong, dusta. Ini ayatnya, suruh baca Al-Quran dia, dan kita tidak tahu dia bisa baca Quran apa enggak. Jadi ada orang jahil, ada orang bodoh berbicara perintah sholat 5 waktu itu enggak ada dalam Quran. Ini buktinya apa? Ibu-ibu yang bawa HP, buka Al-Quran surat Al-Isra ayat 78. Dirikanlah sholat sesudah matahari tergelincir. Sholat apa kalau habis matahari tergelincir? Zuhur. Kemudian setelahnya asar. Ila ghasaqil lail, sampai gelap malam. Maghrib, isya. Dan sholat subuh. Berarti 5 sudah disebutin. Maka tidak ada ucapan perintah sholat 5 waktu, tidak ada dalam Al-Quran. Ini pembodohan, atau bahkan yang berkata dia bodoh. Bahasa Al-Quran
bahasa sastranya itu tinggi. Kalau kita menulis, tentu kita akan bisa membedakan mana tulisan anak TK, SD dengan anak lulusan kuliah. Karena perbedaannya di mana? Sastra, gaya bahasa. Gaya bahasa Al-Quran itu bukan gaya bahasa anak SD. Sholatlah kalian sholat zuhur, sholatlah kalian sholat asar, itu mah anak SD. Sholatlah kalian sholat maghrib, nggak akan ditemui. Betul ayat Quran kalau dirinci, sholatlah sholat zuhur, sholatlah sholat asar, nggak ada. Tapi bahasa Quran itu indah. Satu ayat berisi 5 sholat. Dirikanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelap malam. Allahu Akbar. Kalimat ini sudah mengandung 4 waktu sholat. Dirikanlah sholat sejak tergelincir matahari sampai gelap malam, mengandung 4 sholat. Wa Qur'an al-fajri, dan laksanakanlah sholat subuh, 5 sholat. Maka saudari-saudariku, ketika kita berbicara tentang agama, maka harus dari orang yang ahli, bukan orang yang suka menghujat Islam, menghujat Al-Quran, menghujat sunnah. Karena Al-Quran turun dengan bahasa Arab, hadis diucapkan oleh Nabi dengan bahasa Arab. Tidak halal berbicara tentang Quran, berbicara tentang hadis orang yang tidak bisa bahasa Arab. Karena Quran bahasa Arab, hadis bahasa Arab. Tidak halal seorang berbicara tentang Quran, tentang sunnah, sementara dia tidak bisa bahasa Arab. Bagaimana dia bisa memahami Quran dan hadis kalau tidak bisa bahasa Arab? Jadi sekali lagi ibu-ibu, waktu sholat yang 5 waktu itu sudah ada di dalam Al-Quran penjelasannya. Halaman 229, wajib sholat tepat waktu dan hukum mengawalkan atau mengakhirkan sholat dari waktunya. Ketahuilah ukhti muslimah, wajib mengerjakan sholat seluruhnya pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Sholat yang 5 waktu wajib kita kerjakan sesuai waktu yang sudah ditentukan. Karena sholat 5 waktu itu melatih kita disiplin. Disiplin waktu. Bagaimana seorang muslim diajarkan untuk disiplin waktu, untuk perhatian dengan waktu, diantaranya adalah waktu-waktu sholat. Waktu sholat ada permulaan, ada akhir. Yang sholat sebelum masuk waktu tidak sah. Yang sholat lewat waktunya tidak sah. Ini mengandung agar seluruh kaum muslimin taat waktu, disiplin waktu. Dalilnya bahwa kita wajib mengerjakan sholat pada waktu yang sudah ditentukan, firman Allah di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 103. Allah berfirman, Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban
yang telah ditentukan waktu-waktunya atas orang-orang yang beriman. Maka salat fardu, salat wajib, salat 5 waktu sudah ditentukan waktu-waktunya bagi orang-orang yang beriman. Sehingga ibu-ibu, ukhti muslimah yang dimuliakan Allah, tidak boleh bagi seorang muslim untuk mengawalkan salat seluruhnya atau sebagiannya sebelum masuk waktunya. Salat zuhur kita misalkan setengah 12, boleh? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Belum masuk waktu. Karena hal itu melanggar ketentuan Allah dan mempermainkan ayat-ayatnya. Jadi kalau kita salat belum masuk waktu, itu sama saja mengolok-ngolok Al-Quran. Karena Quran sudah menentukan zuhur itu matahari tergelincir, subuh terbit fajar. Kok ada yang sholat sebelum masuk waktu? Itu namanya mempermainkan ayat-ayat Al-Quran. Apabila dia melakukannya karena uzur seperti jahil, lupa atau lalai, dia tidak berdosa dan tetap mendapat pahala, tapi wajib menunaikan sholat apabila waktunya telah masuk. Jadi barang siapa yang sholat sebelum masuk waktunya karena lupa, belum tahu hukum atau lalai, dia nggak dosa. Dia tidak dosa. Dan sholat yang dia lakukan statusnya jadi sholat sunnah, tetap dapat pahala. Cuma bila waktu sholat wajibnya sudah masuk, diganti. Tadi dia melaksanakan sebelum masuk waktunya, begitu masuk waktunya wajib ganti. Karena yang tadi dinilai sholat sunnah, yang sudah masuk waktunya barulah itu sholat wajib. Ini bila mengawalkan maksudnya sholat sebelum masuk waktu. Sebaliknya mengakhirkan sampai waktunya habis. Tidak boleh pula bagi seorang muslim untuk mengakhirkan sholat dari waktunya secara sengaja. Bila dia melakukan tanpa alasan yang syar'i, dia berdosa, sholatnya tidak diterima, wajib untuk taubat dan memperbaiki amalannya di masa yang akan datang. Mengawalkan tidak boleh, mengakhirkan juga tidak boleh sampai waktunya habis. Misalnya seseorang sholat zuhur di waktu asar tanpa alasan. 1, dia dosa. 2, sholatnya tidak diterima walaupun diganti 1000 sholat. Karena sengaja tanpa alasan menunda sholat sampai waktu habis. Maka ibu-ibu ingat ini waktu-waktu sholat. Jangan sengaja menunda sholat gara-gara bikin kue, ngerujak. Kayaknya enak nih panas-panas ngerujak sambil apa? Ya, makan, minum es. Tidak boleh. Sampai waktunya masuk asar, oh iya saya belum sholat zuhur, dosa. Tidak diterima sholatnya, wajib tobat dan gak bisa diganti walaupun 1000 sholat. Begitupun bagi para wanita ketika menjadi pengantin atau ibu-ibunya jadi pagar layu,
didandanin, ya, karena takut make upnya rusak kalau kena air wudhu. Akhirnya tetap berdiri jadi pagar layu ketika waktu sholat. Tidak terasa masuk waktu asar, zuhurnya ditinggal secara sengaja. Tidak boleh, dosa. Dosa sengaja, cuma takut hiasan riasnya rusak, meninggalkan sholat tanpa uzur, tanpa alasan. Dosa, sholatnya tidak diterima, wajib bertaubat dan memperbaiki di masa yang akan datang. Akan tetapi apabila dia mengakhirkan salat karena uzur syar'i seperti ketiduran, lupa dan lain-lain, maka hendaklah dia salat pada waktu uzurnya sudah hilang. Tidak salat karena ketiduran uzur, bukan disengaja, maka dia wajib salat ketika uzurnya hilang, ketika tidurnya sudah tidak ada, sudah bangun. Berdasarkan hadis Anas bin Malik, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Man nasiya salatan falyusalliha idza dzakaraha la kafarata laha illa dzalik." Wa fi riwayatin man nasiya salatan aw nama anha. Barang siapa yang lupa salat, hendaklah dia salat ketika ingat. Tidak ada kafarat, tidak ada denda selain itu saja. Maksudnya selain salat saja ketika ingat. Dalam riwayat yang lain, barang siapa yang lupa salat atau ketiduran. Berarti ketiduran termasuk uzur. Ketika ingat langsung salat, ketika bangun langsung salat. Cuma ketidurannya tidak disetting. Mentang-mentang sip 2, pulang jam berapa sip 2? Jam 11. Pasang alarmnya sengaja jam 6 biar subuhnya lewat, nanti saya sholatnya jam 6. Itu namanya ketiduran tapi disetting. Kalau kebagian sip paling lama berapa? Seminggu. Berarti seminggu dia nggak sholat subuh, dosa, karena ketidurannya disetel, diatur. Tidak seperti itu. Ketiduran yang merupakan uzur betul-betul ketiduran. Misalkan bapak ibu pulang kampung sampai tempat tujuan jam 1 malam, jam 12 malam. Sudah pasang alarm di HP, pasang alarm di HP istri, tidur jam 1 karena baru datang kan biasanya tidak bisa langsung tidur. Jam 1 tidur. Sudah alarm, sudah ada usaha. Tapi yang namanya ngantuk berat, habis perjalanan jauh, lewat waktu subuh sampai terbit matahari, ini baru ketiduran karena dia sudah usaha, alarm nggak denger, ya, kencing setannya lebih banyak, jadi alarm nggak kedengeran. Ini baru uzur, bukan settingan. Kalau ketidurannya disetting seminggu, saya bangunnya jam 6.30, itu sudah dosa, wajib taubat. Apabila salat yang tertinggal karena uzur itu banyak, maka dikerjakan secara berurutan ketika uzurnya telah hilang dan tidak ditunda sampai besok hari. Contoh, kita ketinggalan salat karena uzur dan jumlahnya lebih dari 1 salat. Operasi. Jadi mulai ba'da maghrib. Sebelum maghrib kita sudah disuntik anestesi, sehingga nggak sadar.
karena mau dioperasi, meninggalkan maghrib, meninggalkan salat isya, sadar selesai operasi jam 10, sadar jam 12 malam, maka salat maghrib isya yang ketinggalan kerjakan ketika sadar, jangan nunggu besok hari, kerjakan jam 12 malam berurutan, maghrib dulu 3 rakaat, kemudian baru isya. Hal ini berdasarkan hadisnya Jabir bin Abdullah bahwasanya Nabi SAW saat perang Khandaq beliau berwudu setelah matahari terbenam, kemudian beliau sholat asar dan diikuti dengan sholat maghrib. Lihat, Nabi sampai tidak sholat asar gara-gara perang, maka beliau melaksanakan sholat asar setelah matahari terbenam, berarti di waktu maghrib. Kemudian baru beliau melaksanakan sholat maghribnya. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Ya, silakan. Baik, Ibu-ibu silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Setengah jam materi, nanti pertanyaan, materi lagi, seperti itu ya. Silakan, Bu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz? Yang saya ingin tanyakan, beberapa pertemuan minggu lalu kan membahas tahajud setelah isya. Sedangkan setiap harinya saya sholat isya lalu witir. Khawatir nanti witir ketinggalan. Apakah boleh di saat saya tiduran dan tidak tahajud, tapi saya setelah isya langsung tahajud lalu witir? Baik. Syukran. Bolehkah setelah sholat isya saya tahajud, kemudian witir, kemudian baru istirahat, begitu ya? Jawabannya boleh. Karena sholat tahajud itu sholat yang dilakukan setelah sholat isya. Sekalipun afdol yang lebih baik didahului tidur baru bangun tahajud. Namun karena kita tidak kuat bangun malam, kalau sudah tidur saya mah gak bangun kecuali azan, maka saya ingin tahajud setelah isya, kemudian witir, kemudian baru istirahat sehingga tenang sampai subuh. Boleh tidak? Boleh, tidak ada masalah ya, karena Anda sudah melakukan sholat isya. Tahajud itu dilakukan setelah sholat isya, walaupun tidak didahului tidur, sudah disebut tahajud, sudah disebut sholat malam. Nah, silakan berikutnya. Ada lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan titipan dari teman anak. Kemarin dia pulang kampung, terus karena terburu-buru katanya sampai dia nggak bawa mukena, dan di bis itu supir bisnya hanya mengasih waktu 10 menit untuk di rest area-nya. Jadi dia nggak sempat makan, nggak sempat sholat. Nah, saya bilang sholat di bis. Nah, berhubung dia juga pakaiannya belum pakaian yang syar'i, dia bingung Ustaz, bagaimana itu Ustaz? Dia ketinggalan waktunya zuhur dan asar sampai situ Bondo itu sampai maghrib sudah lewat, hampir masuk ke isya. Jadi dia bilang kalau tadi sama Ustaznya nanti bagaimana kalau dia pulang sampai kejadian lagi.
Baik. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Paham pertanyaannya? Seorang pulang kampung, tidak bawa mukena, dan kebetulan pakaiannya juga belum menutup dengan baik. Sampai di rest area waktu untuk zuhur asar, tapi hanya 10 menit, itu pun belum makan. Sampai perjalanan lanjut lagi, lewat maghrib isya baru sampai gitu ya. Dalam kasus seperti ini tidak boleh kita meninggalkan sholat dalam kondisi bagaimanapun. Waktu sholat itu mengalahkan keadaan apapun. Maksud mengalahkan keadaan apapun, kalau sudah waktu sholat mau habis, sementara kita tidak mendapati tempat yang layak untuk sholat, sholatlah di mana kita berada. Itu namanya waktu sholat mengalahkan apapun. Kalau waktu sholat mau habis, sementara kita tidak menutup aurat dengan bagus, menutup auratnya hanya sekedar pakai celana, baju, pakai baju nggak? Jelas pakai baju ya, mau naik bis. Cuma tidak lebar gitu kan, jilbabnya tidak lebar, itu mengalahkan semuanya. Waktu sholat mengalahkan menutup aurat dengan sempurna. Dia tetap sholat bagaimanapun keadaannya. Bila waktu sholat sudah habis, sementara kita tidak dapat air, nggak dapat air, maka jangan sampai waktu sholat habis cuma gara-gara mencari air. Tayamumlah. Waktu sholat mengalahkan segala sesuatu. Ketika sholat sudah mau habis, belum tahu arah kiblat, sholat udah mau habis, kiblat nggak ketemu-temu, mana kiblat, maka waktu sholat mengalahkan apapun. Sholatlah kemana Anda menghadap, karena waktu sholat sudah mau habis, walaupun tidak tepat kiblat. Dengan demikian, pertanyaan yang diajukan, seharusnya dia sholat berwudu di rest area, ya. Kalau dia mau makan, kembali ke bis sholat, sekalipun tidak pakai mukena, sekalipun tidak memakai baju yang lebar, maka sholatlah, karena waktu sholat mengalahkan apapun. Zuhur jangan sampai habis, asar jangan sampai habis, ya. Jadi bukan alasan kita tidak menutup aurat dengan bagus kemudian meninggalkan sholat, itu bukan alasan. Waktu sholat itu mengalahkan apa saja. Kedepannya kita akan lebih siap, bawa baju lebar, ya. Syukur-syukur gak usah bawa mukena tapi sudah pakai baju lebar. Nah, ya Ibu, ini jawabannya, wallahu alam. Nah. Baik, silakan ibu-ibu, ada yang mau ditanyakan lagi secara langsung atau kalau mau ditulis juga boleh, bisa disampaikan ke depan, atau kalau mau live chat via YouTube juga ada ya, atau Hasan Live, atau di nomornya Hasan TV 0812 ya. Coba ada yang apa? 0811 900 7913. Jadi bisa via WA itu ya. Silakan ibu-ibu. Ini ada pertanyaan dari Ukti, Ustaz. Dari Ukti. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, kalau sebelumnya tidak tahu kalau meninggalkan sholat harus diganti, lalu selanjutnya bagaimana jika sekarang mengetahui diganti?
Kalau sebelumnya saya itu tidak tahu jika meninggalkan sholat itu harus diganti. Sekarang baru tahu kalau sholat harus diganti jika ditinggalkan. Terus bagaimana menggantinya? Seharusnya. Baik. Meninggalkan sholat yang harus diganti adalah meninggalkan sholat karena uzur. Tadi sudah kita sebutkan ya. Tidak boleh bagi seorang muslim untuk mengakhirkan sholat dari waktunya apabila dia melakukannya tanpa alasan yang syar'i, maka dia dosa, sholatnya tidak diterima. Wajib baginya untuk bertaubat dan memperbaiki amalannya di masa yang akan datang. Jadi meninggalkan sholat yang wajib diganti itu kalau meninggalkan sholat karena uzur. Bila meninggalkan sholat tanpa uzur, tanpa alasan, dia sengaja meninggalkan sholat, maka nggak usah diganti karena tidak akan diterima walaupun diganti 1000 sholat. Ya, perlu diketahui meninggalkan sholat ada 2 keadaan. Keadaan pertama karena uzur, karena ada alasan. Contoh, ketiduran. Contoh, kelupaan. Ini yang wajib diganti ketika ingat. Diganti ketika ingat, karena dia ada uzur, ada alasan. Keadaan kedua, meninggalkan sholat tanpa alasan, cuma males, capek, berat, jadi meninggalkan sholatnya nggak ada alasan. Orang yang meninggalkan sholat tanpa alasan, tidak ada uzur, maka tidak diganti. Karena kalau dia ganti tidak akan diterima walaupun 1000 sholat. Mengapa tidak diterima? Karena dia meninggalkannya sengaja. Orang yang semacam ini hukumnya berat, dosa, karena meninggalkan sholat sengaja. Ya, sengaja. Seperti tidak puasa Ramadan sengaja. Sengaja nggak mau puasa, maka nggak bisa puasa Ramadannya diganti. Kayak dulu kita masih SMA kan, masih nakal-nakal ya, puasa nggak puasa, bilang sama orang tua makan sahur, berangkat ke sekolah mampir. Masih SMA kan kita bandel-bandel. Apakah diganti puasa Ramadan kita karena kita tinggalkan? Enggak usah diganti. Kenapa? Karena Anda melakukannya, meninggalkan puasa Ramadan sengaja. Kalau faktor sengaja nggak bisa diganti walaupun 1000 kali puasa, karena tanpa alasan. Ya, jadi sehingga kalau dulu ada beberapa sholat yang ditinggalkan karena uzur, kemudian kita baru tahu sekarang kalau karena uzur itu diganti, maka sekarang tidak usah diganti. Kenapa? Karena waktunya sudah lama. Diganti sholat karena ketiduran itu kalau waktunya baru saja. Kita ketiduran subuh, bangun, itu kan baru saja, ganti. Tapi kalau baru tahu sekarang sudah puluhan tahun, dulu saya pernah ketiduran tidak ganti sholat, maka yang sekarang sudah 10 tahun tidak usah diganti karena waktunya sudah lewat lama. 6. Ada lagi titipan pertanyaan, Ustaz? Baik. Assalamualaikum, saya mau tanya kalau habis sholat sunnah bisa sholat sebelum subuh, setelah salam baiknya zikir atau apa langsung lanjut sholat subuh? Baik. Apabila seorang wanita sholat di rumah,
Contohnya sholat subuh. Begitu azan berkumandang, Anda sholat sunnah qobliyah subuh. Setelah selesai qobliyah subuh, apakah langsung sholat subuh atau ngapain? Rasulullah SAW mengatakan ad-du'a bainal adhan wal iqamah la yurad. Doa, berdoa antara azan dengan qomat tidak akan ditolak alias dikabulkan. Sehingga ibu-ibu, ketika kita habis sholat sunnah qobliyah subuh, doa dulu. Ini kesempatan besar agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi yang mengatakan doa di antara azan dan qomat tidak akan ditolak alias mustajab, dikabulkan. Maka para ibu yang sholat di rumah, setelah mendengar azan kita sholat sunnah 2 rakaat. Habis sholat sunnah doa dulu, minta apapun yang kita inginkan. Setelah merasa cukup baru qomat, kemudian laksanakan sholat subuh. Bagaimana kalau anak sudah nangis? Baru saja sholat sunnah anak sudah nangis. Waduh, ini alamat lama ini. Kalau kita pegang anak dulu, subuh bisa lewat. Akhirnya kita memutuskan langsung sholat subuh. Boleh, yang penting ada jeda. Jadi sholat sunnah dengan sholat wajib itu ada jeda, walaupun sebentar, jangan disambung. Baru saja assalamualaikum warahmatullahi dari sholat sunnah langsung berdiri sholat wajib, jangan. Harus ada jeda. Jedanya apa? Duduk dulu ya sebentar, lihat suami mau berangkat ya, gitu kan. Siapa tahu dicium keningnya, nah, biar tenang berangkat ke masjidnya. Baik. Nah. Ya. Silakan. Ini ada pertanyaan via WA. Afwan Ustaz, lebih utama mana kita sholat sunnah sebelum asar atau berdoa sebelum iqamah sholat asar? Hal ini terjadi saat kita masuk ke masjid, waktunya mepet iqamah sholat asar. Maka berdoa, ya berdoa untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Karena doa antara azan dan qomat dikabulkan. Tadi kan dijelaskan ketika tertinggal sholat 2 waktu dikerjakan dengan berurutan. Bagaimana dengan ketinggalan 1 waktu pas mau mengerjakan sudah masuk waktu yang kedua dan ada sholat berjamaah di waktu yang kedua? Bolehkah ikut jamaah sholat dulu baru melaksanakan sholat yang tertinggal tadi walaupun jadinya waktunya tidak berurutan? Nanti kita bahas berikutnya ini ya. Bagaimana hukumnya karyawan yang jam kerjanya sampai jam 19? Jika waktu sholat maghrib pukul 18.16, namun perusahaan memberi waktu jam untuk mengerjakan sholat 18.40 dan langsung mengakhiri jam kerja atau pulang jam 19. Baik, bila masih dalam waktu maghrib maka boleh. Bila itu masih waktu maghrib 18.40 itu masih waktu maghrib, boleh. Hanya saja kita ketinggalan sholat di awal waktu. Artinya Anda tidak dosa sholat maghribnya 18.40. Tidak dosa. Kenapa tidak dosa? Karena masih waktu maghrib, belum habis. Kecuali perusahaan ngasih waktu maghrib dikerjakan di waktu isya, nah itu dosa. Karena sengaja meninggalkan maghrib sampai habis waktunya. Ini hanya telat. Maghrib 18.16, dikasih waktu sholat 18.40, boleh. Karena masih waktu maghrib, setelah itu langsung pulang kerja ya. Naam. Ya, ada yang mau langsung? Silakan.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalkan dalam acara resepsi pernikahan itu wanitanya itu kan tinggalnya di Perantau, terus pulang kampung di Sampang gitu. Wanitanya kenapa? Ya acaranya di kampung gitu kan. Acaranya di kampung, ya. Di make up gitu kan yang tadi Iya. dibahas, terus udah sholat zuhurnya itu digabung Dengan sholat asar. sama isya itu boleh kan? Jadi gabung sholatnya 4 kali langsung. Enggak, cuma pada saat zuhur sama asar dan Zuhur dan asar dikerjakan di waktu asar. Kemudian maghrib dikerjakan di waktu isya pas sudah selesai acara. baik. Cukup? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengantin wanita dihias, kemudian menjamak salat. Berarti ada 2 pertanyaan di sini. Hukum wanita dirias ketika jadi pengantin, boleh tidak ibu-ibu? Gadis-gadis yang mau menikah nanti kira-kira mau didandanin enggak ketika jadi pengantin? Apa hukumnya? Wanita yang menikah kemudian didandani, dirias, boleh dengan syarat 1, hanya dilihat oleh tamu undangan wanita, tidak dilihat oleh tamu undangan laki-laki. 2, tidak memakai jenis perhiasan yang haram. Contoh, alisnya dicukur. Ini paling banyak, dicukur atau ditipiskan kemudian baru ditebalkan dengan pensil alis. Tidak boleh, karena ini berarti memakai perhiasan yang haram. Memakai rambut tambahan, apa namanya? Konde, tidak boleh, karena itu termasuk kategori menyambung rambut yang diharamkan oleh Nabi SAW. Dan lain-lain dari perhiasan wanita yang banyak melanggar aturan syariat. Jadi Anda boleh berhias, tapi jangan ditampakkan kepada laki-laki yang bukan mahram. Dan tidak boleh memakai perhiasan yang melanggar aturan syariat. Terlebih lagi sekarang ketika masa pandemi, glowing itu naik daun. Ya. Skincare itu naik daun. Yang naik daun di masa pandemi tanaman hias. Yang kedua perawatan wajah. Yang ketiga sepeda. Yang keempat ikan cupang. Maka ibu-ibu pengen glowing silakan, nggak dilarang, cuma jangan pakai yang melanggar syariat, ya, sehingga membuat kita dosa. Alih-alih pengen cantik, bukannya cantik malah dapat dosa. Ya. Begitupun wanita yang menikah boleh dihias, tapi Anda harus perhatikan apakah saya di tempat khusus wanita ataukah digabung dengan tamu undangan laki-laki juga. Itu nggak boleh. Ya, ini. Kemudian setelah kita memahami hukum berhias, apa hukumnya pengantin menjamak sholat? Karena dihias dan rata-rata para perias, apa namanya sebutannya, para perias, ya, tukang rias itu ketika merias dia memakai bahan-bahan yang tidak tembus air karena saking tebalnya. Bedaknya bukan bedak biasa itu, ya, sehingga bahan-bahan ini menghalangi sampai air ke wajah.
Kalau tetap berwudu tidak sampai ke wajah, tidak sah sholatnya. Akhirnya kita mengatur strategi zuhur asar, dikerjakan zuhur dengan asar di waktu asar setelah dandannya cukup lama ya, karena kan lumayan kalau akad nikah jam 9 dihapus asar mendingan ya. Boleh tidak menjamak sholat seperti itu? Boleh, tapi khusus hari akad nikah saja, tidak berlaku hari kedua, hari ketiga, hari keempat, karena di kampung rata-rata 7 hari. Hari akad nikah, hari besoknya apa? Bukan, apa namanya? Di Jawa ada adat doramisido, apa? Midonari, midodari, itu sebelumnya. Oh sebelumnya, bukan setelah. Nah, maka khusus hari akad saja boleh dijamak. Nanti habis asar setelah mau sholat, perhiasan rias wajah itu dihilangkan sampai wudhu, betul-betul air itu kena kulit wajah. Karena nggak boleh kalau tidak sampai pada kulit wajah. Berwudu, sholat zuhur, sholat asar berurutan. Kemudian dihias lagi karena mau menyambut waktu sore, tamu yang akan datang di sore hari. Ya karena beda ya di kampung dengan perkotaan. Perkotaan paling selesai asar sudah tidak ada tamu yang kondangan. Tapi kalau di kampung-kampung masih ada. Lewat waktu maghrib, masuk waktu isya, habis isya dibuat pengumuman pengantin sudah capek. Maka silakan hapus perhiasan yang ada di wajah, dihapus. Kemudian berwudu, sholatlah maghrib isya. Boleh dijamak saat hari akad saja. Jangan diterusin. Sholat subuh sekalian saya jamak karena punya suami baru. Tidak boleh ya, tidak boleh. Hanya khusus akad nikah saja, pesta resepsi pernikahannya. Nah, Allah alam. Cukup? Tafadhali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di jalur tema yang Ustaz nanyanya, apa Ustaz mau tanya, apa hukum nikah karena hamil duluan? Apakah nikahnya syah atau harus diulang? Yang kedua, bagaimana nasab anak-anak itu Ustaz? Syukran. Berat ini soalnya ini. Apa hukumnya menikahi wanita hamil di luar nikah? Masalah ini sudah menjadi masalah yang diperselisihkan oleh para ulama dari zaman dulu sampai sekarang. Perselisihan ini sudah sangat perselisihan yang terkenal karena masing-masing memiliki dalil. Pendapat pertama, pendapat jumhur, mayoritas ulama mengatakan tidak boleh menikahi wanita yang hamil di luar nikah. Mereka alasannya apa? Karena wanita yang sedang hamil dia belum selesai masa iddahnya, istibra, ya, belum selesai istibra, belum bersih rahimnya. Dia sudah ada janin. Menikahi wanita itu kalau rahim bersih. Masa iddah wanita yang hamil itu kan sampai melahirkan. Baru rahim bersih, boleh dinikahi. Kalau belum melahirkan berarti tidak boleh dinikahi. Ini dalilnya pendapat mayoritas ulama, jumhur ulama. Dalil kedua, Nabi melarang tawanan-tawanan perang wanita untuk dikumpuli.
sampai bersih rahimnya. Nah, kita dapat tawanan perang wanita. Kalau dapat tawanan perang wanita, kemudian kita dibagi sama pemimpin, kamu dapat perempuan ini, itu boleh jadi milik kita, boleh dikumpuli, tapi tunggu sampai rahimnya bersih, dites dulu ini, jangan-jangan dia sedang hamil, begitu kan? Bagaimana ngetes rahim bersih? 1 kali haid. Kalau dia dapat haid bersih, oh berarti rahimnya kosong, tidak sedang hamil. Ini menunjukkan larangan Nabi nggak boleh mengumpuli wanita sampai bersih rahimnya. Ini dalil jumhur. Pendapat kedua, kalau pendapat pertama tadi mayoritas ulama mengatakan apa? Tidak boleh menikahi wanita yang hamil karena rahimnya belum bersih. Dia masih ada anak di dalam perut janin. Pendapat kedua, boleh menikahi wanita yang hamil di luar nikah kalau sudah kejadian. Jangan belum kejadian nanya, Ustadz saya punya pacar, boleh nggak saya nikahin kalau dia hamil? Padahal belum hamil. Nah, supaya apa? Diizinin. Karena dia tidak disetujui orang tua, udah saya hamilin aja deh biar dapat izin. Ya, jangan. Kalau ada kejadian wanita hamil di luar nikah, sudah kejadian betul-betul hamil, maka boleh dinikahkan. Ini pendapat para sahabat Abu Bakar, Umar. Di antaranya ketika Abu Bakar sedang duduk-duduk, datang sepasang wanita, sepasang pasangan, laki-laki perempuan. Kemudian kata Abu Bakar, Umar berdiri, lihat ada urusan apa sepasang laki-laki wanita ini. Kemudian kedua orang ini bercerita, kami hamil di luar nikah. Umar kembali lapor ke Abu Bakar, mereka hamil di luar nikah. Kata Abu Bakar, sini saya kawinkan mereka. Itu perbuatan Abu Bakar yang mengawinkan sepasang laki-laki perempuan hamil di luar nikah. Ini pendapat kedua, membolehkan karena ada keterangan dari Abu Bakar, Umar, dan saat itu sahabat tidak ada yang mengingkari. Tidak ada yang mengingkari. Pendapat terkuat, kalau kita lihat dari dua pendapat ini, maka yang terkuat boleh mengawinkan, menikahkan wanita yang hamil di luar nikah kalau memang sudah terjadi. Kalau memang sudah terjadi dan ada kasusnya berdasarkan perbuatan dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ya, ini. Bagaimana dengan status nasabnya? Wanita hamil di luar nikah tidak lepas dari dua keadaan. Keadaan yang pertama, dia sudah punya suami. Istri punya suami tapi berzina dengan suami orang, hamil. Nasabnya ke siapa? Ke suami yang sah atau suami bayangan? Suami biologis, suami orang. Keadaan kedua, wanita yang hamil di luar nikah, dia hamil di luar nikah, belum punya suami, masih gadis hamil. Nah, ini harus dibedakan dalam penentuan nasab. Bila wanita hamil di luar nikah, dia sudah punya suami, maka nasabnya disandarkan ke suami yang sah. Bila suaminya mengakui tidak menolak.
Kalau suaminya menolak, suaminya harus sumpah dengan sebutan sumpah li'an. Saya bersumpah istri saya berzina dan itu bukan anak saya. Kalau suami menolak. Tapi kalau suami tidak menolak dalam rangka menutupi aib karena yang menzinainya kabur, udah biarin, ini anak kita, kata suami yang sah, maka nasabnya disandarkan ke suami yang sah. Karena Rasulullah mengatakan al-waladu lil firash walil ahir al-hajar. Anak itu disandarkan bagi pemilik kasur. Siapa pemilik kasur? Suami yang sah. Dan orang yang menzinai, dia dilempari batu. Jelas? Keadaan kedua, wanita hamil di luar nikah belum punya suami, maka nasabnya disandarkan ke siapa? Bila dia belum punya suami, maka disandarkan kepada bapak biologis. Yang menzinai dia siapa? Ya, karena air maninya air mani bapak biologis, nggak mungkin ada campuran air mani lain. Dan memang ini masalah yang rumit, ya. Dan alhamdulillah saya sudah mengkaji masalah ini, tinggal diterbitkan saja ini, ya. Ini pendapat yang terkuat dalam masalah ini. Allah alam mungkin menyelisih sebagian para asatidzah yang ada di negeri ini, ya. Jadi kalau dia tidak punya suami, maka nasab anak yang lahir kepada bapak biologisnya. Kalau dia mau menikahi, mau tanggung jawab, ya udah disandarkan kepada bapak biologis. Kalau jumhur ulama enggak, disandarkan kepada ibunya. Karena dianggap bapak biologis ini menuangkan air mani sebelum waktunya. Harusnya kan waktunya setelah akad nikah, tapi dia sebelum akad sudah menghamili. Allah alam, ya. Ini yang kami pelajari dalam permasalahan ini. Nah, Allah alam. Baik ibu-ibu, pertanyaan kita cukupkan dulu. Kita lanjutkan ke materi berikutnya. Halaman 230. Sebagian ahli ilmu mengatakan bahwa apabila seseorang mempunyai salat yang tertinggal, apabila seorang mempunyai salat yang tertinggal dan dia baru ingat ketika waktu salat yang ada saat itu sudah hampir habis, hendaklah dia salat yang ada pada waktu itu kemudian baru mengerjakan salat yang tertinggal, agar ia tidak tertinggal salat yang ada sehingga nantinya menjadi dua salat yang tertinggal. Paham nggak? Belum? Baik. Ibu-ibu belum salat maghrib, baru ingat ketika waktu maghrib sudah mau habis. Kalau kita ambil air wudhu, yakin langsung masuk isya. Itu namanya waktu maghrib sudah mau habis. Maka para ulama mengatakan dalam kondisi seperti ini jangan maksain sholat maghrib. Kita baru wudhu saja sudah masuk isya, jangan dipaksain sholat maghrib. Tapi apa? Laksanakanlah sholat isya, terutama ketika sholat isya juga waktunya mau habis. Laksanakan sholat isya dulu, baru laksanakan sholat maghrib. Karena kalau waktu sholat isya sudah mau habis, maghrib juga kita belum sholat,
kemudian kita dahulukan maghrib baru isya, kita akan melaksanakan 2 sholat bukan pada waktunya. Paham? Sehingga Anda isya dulu karena mau habis, sehingga isya pada waktunya, maghrib bukan pada waktunya. Mendingan satunya dapat daripada dua-duanya nggak dapat. Nah, paham sampai sini? Ibu-ibu paham? Ibu-ibu belum sholat maghrib karena perjalanan, sudah sampai tempat tujuan, sholat isya waktunya tinggal 5 menit. Mau maghrib dulu apa isya dulu? Isya dulu, karena isya mau habis. Laksanakan sholat isya 4 rakaat ya. Kemudian habis sholat isya maghrib. Berarti ibu-ibu mendapati sholat isya pada waktunya, sholat maghrib bukan pada waktunya, karena dikerjakan sudah lewat dari maghrib. Kalau ibu-ibu ketika waktu isya tinggal 5 menit, kita pilih sholat maghrib dulu, kemudian baru sholat isya. Ketika sholat maghrib waktu isya habis, selesai maghrib kita lanjut isya, berarti isya kita bukan pada waktunya, sehingga ibu-ibu 2 sholat bukan pada waktunya. Maghrib dan isya dilaksanakan bukan pada waktunya. Mendingan mana? Antara isya dulu tapi dapat waktu isya baru maghrib, atau kita maghrib dulu kemudian baru isya, dua-duanya nggak dapat waktu. Nah, ini maksud dari pendapat sebagian ulama. Ya, ini kadang memang kita dapati seperti ini. Ya. Belum sholat asar, nyampe rumah sudah maghrib, maghribnya juga mau habis. Kalau sholat asar dulu, sholat maghrib kita dikerjakan di waktu isya, karena maghrib udah mau habis, udah mau masuk isya. Kalau kita maghrib dulu baru asar, tidak berurutan tapi dapat satu waktu sholat, yaitu sholat apa? Maghrib. Asarnya memang bukan pada waktunya, jadi dapat satu waktu, satunya enggak. Tapi kalau kita asar dulu, maghribnya lewat karena sudah isya, maghribnya juga dilaksanakan, asarnya maghribnya lewat, kemudian maghribnya dilaksanakan di waktu isya. Dua-duanya bukan pada waktunya. Mendingan mana? Mendingan maghrib dulu yang sudah mau habis ini, kemudian habis itu asar, agar kita dapat salah satu waktu sholat. Nah, jelas? Paham? Sholat di awal waktu. Afdolnya sholat itu dikerjakan pada awal waktu, karena itulah yang diamalkan oleh Nabi SAW, dan beliau orang yang paling pertama dan semangat dalam kebaikan. Berikut perincian waktu sholat. Sholat zuhur dan asar. Dalam Sahih Bukhari dari Abu Barzah Al-Aslami, bahwa beliau pernah ditanya perihal sholat wajib. Rasulullah, beliau menjawab, adalah Rasulullah sholat zuhur ketika matahari mulai naik. Dalam sebuah riwayat ketika telah tergelincir, dan sholat asar ketika seorang kembali ke rumahnya di tengah kota sedangkan matahari mulai naik. Ini waktu zuhur dan asar. Untuk waktu maghrib, adapun untuk sholat maghrib, Imam Muslim meriwayatkan dari Salamah bin Aqwa bahwasanya Nabi SAW sholat maghrib apabila matahari telah terbenam dan hilang dari pandangan. Rafi' bin Hudayj berkata, kami pernah sholat maghrib bersama Rasulullah. Ketika seorang pulang, dia masih bisa melihat sasaran busur panahnya. Jadi maghrib itu gelap apa enggak? Orang bisa ngelihat bantalan
yang ada nomornya itu, angkanya masih bisa kelihatan. Gelap apa masih kemerah-merahan? Kata sahabat, kami pulang sholat maghrib bersama Nabi. Jadi sholatnya sama Nabi, pulang ke rumah, rumahnya di tengah kota, masih bisa melihat sasaran tembak anak panah. Berarti tidak terlalu gelap. Ini keutamaan melaksanakan maghrib di awal waktu, masih kemerah-merahan. Ibaratnya kita manah masih kelihatan mana angka 100, mana 90, mana 80. Nah, untuk sholat Isya diterangkan dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Umar, dia berkata, kami menunggu kehadiran Rasulullah untuk sholat Isya. Pada satu malam beliau keluar ketika telah lewat sepertiga malam, dan beliau berkata, andaikan tidak memberatkan umatku, niscaya aku akan sholat bersama mereka seperti waktu sekarang. Artinya untuk sholat Isya afdolnya itu diakhirkan, bukan di awal. Untuk sholat subuh sebagaimana dalam Sahih Bukhari, Aisyah berkata, kami dahulu para wanita kaum muslimin pernah sholat subuh berjamaah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami semua memakai pakaian yang menutupi seluruh tubuh. Ketika sholat sudah selesai, langsung kembali ke rumah dan tidak seorang pun yang mengenali mereka karena masih gelap. Jadi para wanita di zaman Rasul ikut sholat subuh berjamaah bersama Nabi. Begitu sholat subuh selesai, mereka langsung pulang. Tidak ada seorang pun yang mengenali siapa yang ke masjid, wanita-wanita sahabat ini. Nggak ada yang kenal, karena kondisinya masih gelap. Ini awal waktu sholat subuh. Jadi jangan dibayangkan sholat subuh itu ketika matahari sudah terang. Enggak. Buktinya apa? Mereka kembali ke rumah, tidak ada seorang pun yang mengenali mereka karena masih gelap. Ini awal sholat subuh dan keutamaan melaksanakan sholat di awal waktu. Hadisnya dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Berhubungan dengan hadis Imam Bukhari, ada seorang dai yang mengkritisi Syekh Albani karena melemahkan hadis Bukhari. Sebenarnya ini bukan perkara baru, cuma diangetkan lagi. Yang mengkritik Syekh Albani karena beliau melemahkan hadis Imam Bukhari itu sebenarnya syubhat lama, lagu lama yang diolah lagi. Syekh Albani, beliau mengkritik Sahih Bukhari hanya 3 hadis yang beliau tidak setuju bahwa hadis itu sahih dimasukkan ke dalam kitab Sahih Bukhari. 3 hadis saja yang dikritik. Sebelum Syekh Albani ada ulama yang lebih dulu. Imam Daruqutni mengkritik 100 hadis Imam Bukhari. Kenapa dimasukkan dalam Sahih Bukhari? 100 hadis dikritik Imam Bukhari. Jadi metodologi saling mengkritik masalah hadis, masalah biasa. Cuma sama si dai ini digembor-gemborkan untuk merendahkan kedudukan Syekh Albani. Pendahulunya Syekh Albani, Imam Daruqutni, 100 hadis nggak main-main, ditolak. Tapi kenapa Imam Daruqutni tidak dikritik? Oh, Imam Daruqutni bukan ulama, dia melemahkan 100 hadis Bukhari. Kenapa dia nggak dikritik? Tapi Syekh Albani yang dikritik, padahal cuma 3 hadis, 3 banding 100, jauh. Jadi jelas tujuannya kenapa Syekh Albani yang dikritik, karena ingin menghancurkan dakwahnya Syekh Albani, bukan masalah hadisnya. Karena kalau masalah hadis, Imam Daruqutni sudah lebih awal mengkritik Imam Bukhari 100 hadis.
Jadi orang-orang yang mencela Syekh Albani itu pada intinya bukan mengkritisi masalah hadis, tapi ingin mengkritisi dakwahnya Syekh Albani yang membawa bendera sunnah. Nah, itu. Ya, jadi jangan terpengaruh dengan dai ini, ya, karena hanya mencela ulama yang tidak bisa ditandingkan. Dirinya siapa dengan Syekh Albani? Ya, seorang ulama yang waktunya habis sepanjang hidup untuk hadis. Beliau Syekh Albani menulis hadis itu belum ada aplikasi pencari hadis. Zamannya Syekh Albani nulis hadis itu belum ada Google, belum ada aplikasi pencari hadis Bukhari Muslim, nggak ada. Nulis pakai tinta, pakai kertas-kertas bekas. Kemudian beliau jelaskan hadisnya sahih, lemah. Kemudian datanglah dai zaman sekarang, ilmu takhrij itu gampang, murid-murid saya juga sambil merem bisa, katanya. Allahu Akbar. Itu merendahkan ulama, ya. Zamannya belum ada alat-alat, tapi karyanya sampai sekarang masih dikenal karena keikhlasan perjuangan yang tidak sedikit. Coba yang mengkritik, mana bukunya yang diakui dunia internasional? Gak ada satupun. Tapi Syekh Albani bukunya diakui semua dunia Islam. Tidak ada satupun perpustakaan Islam kecuali ada buku Syekh Albani. Ini menunjukkan karya beliau sudah diakui dunia. Lah ini ustadz lokal berani mengkritik. Lah dia saja karyanya belum dikenal dunia, jangankan dunia Indonesia, dunia internasional. Di Indonesia aja nggak dikenal, tapi berani mengkritisi para ulama karena tujuannya jelas, ingin menghancurkan dakwah sunnah. Itu intinya. Nah, baik, kita lanjutkan dengan tanya jawab. Ibu-ibu silakan yang mau bertanya bisa, atau ini yang dari WA dulu. Sebentar dari pemirsa Ahsan TV dulu. Dari pemirsa Ahsan TV, apakah mengqashar salat ketika dalam perjalanan safar saja, apa selama di tempat safar? Apabila kita meringkas salat ketika safar, pergi jauh, apakah selama perjalanan saja atau ketika sudah sampai tujuan di tempat safar? Jawabannya, kalau kita di tempat safar itu niatnya tidak ingin menjadi penduduk setempat, maka masih boleh meringkas sholat. Tapi kalau sampai tempat tujuan langsung ingin menjadi penduduk setempat, maka tidak boleh lagi qashar sholat. Contoh, ibu-ibu pulang kampung dari Cikarang. Selama perjalanan Cikarang ke Jawa, sholat yang 4 rakaat boleh diringkas menjadi 2 rakaat. Begitu sampai Jawa, ngelihat keindahan alam, gemericik air yang bersih, akhirnya hari itu juga memutuskan, saya ingin jadi penduduk desa. Selamat jalan Cikarang. Maka mulai hari itu nggak boleh meringkas sholat, karena Anda sudah niat mau jadi penduduk setempat. Jadi faktornya apa? Niat. Kalau di tempat safar kita cuma ingin mengunjungi orang tua 3 hari seminggu, pengen balik lagi ke Cikarang, maka walaupun di Jawa tinggalnya seminggu, boleh meringkas sholat selama tidak dapat jamaah. Kalau sholatnya di masjid, di kampung, masjid desa, ikuti imam sholat, ikuti berjamaah. Ya, ini jadi faktor niat. Niat itu menentukan apakah saya masih musafir atau tidak. Kadang-kadang ada ya, orang baru nyampe satu tempat karena merasa nyaman, akhirnya memutuskan saya jadi penduduk sini, nggak mau balik lagi. Ya sudah, terputus hukum safar, tidak berlaku lagi hukum safar.
Bagaimana hukumnya seorang yang tidak menutup auratnya padahal dia rajin sholat? Menutup auratnya hanya pada saat pergi kerja saja. Hukumnya dosa, karena menutup aurat itu wajib. Walaupun dia rajin sholat, dosa, sholat pahala. Nanti tinggal ditimbang banyakan mana ini antara membuka aurat dengan pahala sholat kebaikan. Ya, jadi orang yang tidak menutup aurat tetap hukumnya dosa. Bagaimana dia rajin sholat? Ya rajin sholatnya dia dapat pahala, dosa mah dosa. Ya, tinggal nanti ditimbang mana yang lebih berat antara dosa dengan pahala. Maka sebaik-baiknya seorang adalah yang rajin sholat dan dia menutup aurat. Bolehkah langsung sholat ketika azan berkumandang tanpa menunggu azan selesai karena ada keperluan? Boleh kalau azannya sudah masuk waktu. Kalau azannya belum masuk waktu tidak boleh. Di masjid A sudah mulai berkumandang azan, kemudian di masjid B baru mulai azan. Panggilan azan mana yang harus kita jawab? Yang antum sholat di masjid itu. Azan saut-sautan A, B, kita jawab azan yang mana? Jawablah azan yang di masjid akan kita tuju sholat. Kita mau sholat di Sifabudi, jawab azan sini kalau kedengeran. Karena panggilan azan itu panggilan menuju masjid, maka jawablah panggilan azan di masjid yang akan kita sholat ke sana, bukan di masjid-masjid lain. Apabila menjelang waktu sholat lalu sang suami ingin berjima, apa boleh menolak karena memasuki waktu sholat? Atau harus memenuhi kebutuhan suami dahulu karena memang tidak bisa ditahan? Ya sudah, penuhi hubungan permintaan suami ya, supaya suaminya tenang bisa sholat jamaah. Kalau tidak tenang tidak boleh, karena dilarang menahan dua kencing, BAB dan buang air kecil. Tidak ada sholat dalam keadaan menahan buang air kecil, buang air besar. Dikiaskan tidak ada sholat ketika menahan syahwat. Kalau suaminya udah nggak tahan ya sudah dilayani dulu supaya sholat jamaahnya tenang. Bagaimana kalau ketinggalan jamaahnya? Nggak apa-apa, itu uzur. Sebagaimana makan, kita sudah dengar qomat mau makan, lapar banget, nggak bisa nahan, makan dulu sekalipun sholat jamaahnya telat karena kita makan. Begitu juga menunaikan hajat kepada istri, itu termasuk uzur, cuma jangan disetting setiap subuh telat. Nah itu bahaya ya, nggak boleh. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga Ustadz, Hasan TV, kru Hasan TV yang menyimak Hasan TV. Ustadz, saya mau bertanya mengenai pembahasan hamil di luar nikah bagi yang sama-sama belum menikah, single, dan nasabnya jatuh ke si laki-laki tersebut. Apakah ada pembahasannya kembali nanti Ustadz mengenai dalil-dalilnya? Siap, nanti kita bahas di kesempatan yang lain ya. Baik, kita beralih ke pertanyaan langsung. Silakan ibu-ibu. Jadi ada pertanyaan apa Ustaz? Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, bolehkah kita berdoa meminta sesuatu setelah baca doa sesudah azan, baru setelah itu melaksanakan sholat sunnah qabliyah? Gimana? Bolehkah kita berdoa meminta sesuatu setelah baca doa sesudah azan? Iya. Terus baru setelah itu melaksanakan sholat sunnah qabliyah. Baik. Setelah selesai azan kita berdoa karena mendengar azan. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah
wassalatil qa'imah ati Muhammadan allati wasilah wa ba'athu maqaman mahmudan allati wa'attah. Kemudian kita berdoa, minta, boleh. Kemudian baru salat sunnah, tidak mengapa selama doanya tidak terlalu panjang yang akan menyebabkan salat sunnahnya tabrakan dengan qomat. Karena kalau sudah qomat tidak ada lagi salat walaupun itu salat sunnah. Kenapa rata-rata salat sunnah dulu baru doa? Karena doa lebih mudah di stop ketika sudah qomat. Beda dengan salat sunnah, kita akan kehilangan pahala salat sunnah ketika sudah qomat. Kalau kita salat sunnah dulu kemudian baru doa, lebih tenang karena kita sudah dapat pahala salat sunnah. Tapi kalau doa dulu belum salat sunnah, ini masih was-was, jangan-jangan salat sunnah di tengah-tengah qomat, ya, sehingga Anda dapat kerugian. Tapi kalau kita salat sunnah dahulu baru doa, dapat 2 kebaikan. Allah a'lam. Silakan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada beberapa pertanyaan. Ini misalnya tadi kan waktu sholat mengalahkan apapun. Misalnya di kampung itu kan namanya kerjanya di sawah. Ya. Terus misalnya berangkat ke zuhur. Ya. Pulang menjelang asar. Menjelang maghrib. Menjelang maghrib. Nah, terus pulang dari kerja itu di sawah baru sholat. Sholat apa? Sholat asar. Asar. Nah, berangkat berarti sudah sholat zuhur. Pulang sebelum maghrib sampai rumah baru sholat asar. Apa itu termasuk uzur? Atau harus sholat di sawah? Baik. Masih ada lagi. Terus misalnya berangkat pagi, terus pulangnya itu asar. Berangkat pagi, pulang asar. Zuhur. Zuhur terlewat. Di sawah. Ya di sawah. Apakah boleh dijamak dengan isya? Isya maksudnya nanti sampai di rumah. Baik. Satu lagi satu. Catat ya, ini panitia biar saya nggak bingung nanti. Salat isya kan katanya diakhirkan. Misalnya sebelum sholat itu tidur dulu apakah boleh? Misalnya sholat jam 9 sampai antara jam 9 sampai jam 10. Tapi sebelumnya tidur dulu apakah itu boleh? Baik, cukup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, seorang petani berangkat habis zuhur, sudah sholat zuhur, sudah makan siang, baru berangkat ke sawah. Pulang menjelang maghrib tapi belum sholat asar. Mana yang lebih baik? Apakah sholat asar di sawah, jangan di sawahnya tapi di gubuknya, atau nanti ketika sampai rumah menjelang maghrib? Pertama, sholat di awal waktu adalah afdol. Sholat di awal waktu afdol, keutamaannya sangat besar. Nabi ketika ditanya ayyul a'mali afdol, ya Rasulullah, wahai Nabi, wahai Rasulullah, amalan apa yang paling afdol? Nabi menjawab, as-salatu ala waktiha, salat di awal waktu, pada waktunya. Maka ketika kita salat di lingkungan kerja di awal waktu itu lebih baik. Kita kerjanya di sawah, kita salat di gubuknya di awal waktu, itu lebih baik dibandingkan nanti pulang menjelang maghrib ke susu, tahu ke susu, terburu-buru, ya.
terburu-buru, tergesa-gesa, maka sholat di sawah tentu lebih baik. Walaupun kita katakan kalau satu ketika dia asik kerja, pulang ke rumah menjelang maghrib baru sholat asar, sah sholat asarnya. Hanya saja dia melakukan perbuatan yang dibenci, karena orang-orang yang menyembah matahari, mereka sujudnya itu ketika matahari mau tenggelam. Maka kita dilarang sholat menyerupai para penyembah matahari, ya. Dan tidak patut kita mengakhirkan sholat cuma gara-gara kerjaan. Tidak patut kita mengakhirkan sholat cuma gara-gara urusan dunia, pekerjaan, jaga toko, kemudian ngurus sawah. Nggak pantas. Panggilan Allah ketika sudah datang segera penuhi. Jangan ditunda hanya karena melayani pembeli. Jangan ditunda hanya karena mengerjakan pekerjaan. Segera kita tinggalkan untuk sholat. Allah akan memberkahi rizki kita. Yang kedua, maghrib isya. Berangkat pagi, pulang sebelum asar. Lebih baik mana, zuhurnya di sawah atau menjelang asar baru sholat zuhur? Ini sama seperti pertanyaan pertama. Apakah boleh dijamak? Jamak itu hubungannya dengan kebutuhan. Kebutuhan yang sifatnya tentatif. Apa tentatif itu? Kadang-kadang, bukan teratur, bukan disetel flat terus gitu. Jadi jamak itu sesuai kebutuhan. Contoh, sakit terus menerus enggak? Enggak. Kadang-kadang kalau lagi sakit butuh istirahat, jamak boleh. Tapi kan kadang-kadang ketika sakit saja. Kalau enggak sakit ngapain dijamak? Ketika turun hujan terus? Enggak. Ya, jadi ingat, menjamak sholat itu jangan dijadikan kebiasaan, tapi hanya sifatnya kadang-kadang. Kalau kita kerja di sawah, setiap berangkat pagi zuhur dijamak ke asar, maka ini sudah rutinitas, bukan kadang-kadang lagi. Tidak boleh. Laksanakan zuhur di waktu zuhur, laksanakan asar ketika sudah pulang ke rumah. Nah, yang ketiga, sholat malam afdolnya diakhirkan. Betul, apabila tidak memberatkan. Kalau memberatkan maka tetap di awal waktu. Maksudnya memberatkan, contoh imam masjid. Jika imam masjid keluar jam 10 malam buat sholat isya, tentu memberatkan jamaah. Ada nggak jamaah? Si imam keluar jam 10, seger. Begitu nyampe masjid kosong. Mana jamaah saya? Lah iya, sudah pulang semua. Memberatkan, maka tetap isya di awal waktu. Nah ibu karena sholat di rumah pengen sholat isya ketika kondisinya agak nyaman, kondusif. Nunggu anak tidur, ngelonin anak, kita ketiduran juga. Bangun-bangun jam 9, jam 10, kemudian sholat isya. Boleh tidak? Boleh, selama masih waktunya. Jangan sudah habis setengah 12 baru bangun. Nah, ini tidak boleh kalau dijadikan kebiasaan. Nah, kita selingi dengan pertanyaan yang ditulis. Bismillah, Ustadz, apakah daerah antara dagu dan leher wanita termasuk aurat? Karena biasanya wanita memakai hijab atau jilbab masih suka kelihatan antara dagu dan leher. Ada sebuah kaidah yang berbunyi,
apa yang ada di bawah itu akan mengikuti hukum apa yang ada di atasnya. Apa yang ada di bawah akan mengikuti hukum apa yang berada di atasnya. Contoh, kita sholat berjamaah, masjidnya tingkat. Yang berjamaah di atas itu mengikuti hukum di bawahnya. Dihitung berjamaah nggak yang di atas tingkat kedua? Dihitung, tetap dia dihitung sebagai yang berjamaah, walaupun yang jadi imam di mana? Di bawah. Ya, walaupun yang jadi imam di bawah, maka yang di atas dianggap mengikuti hukum jamaah yang ada di bawah. Masjid lantai 2, bawahnya dibikin kamar mandi. Apakah kamar mandi itu kita hukumi masjid atau bukan? Ada nggak masjid, lantai atas masjid, lantai bawah WC? Ada nggak sini masjid kayak begitu? Ada. Istiqlal. Istiqlal itu bawahnya ini kan, kamar mandi kan? Yang dianggap masjid yang mana? Lantai atas. Kalau ada orang sholat di area wudhu, saking penuhnya, dianggap nggak dia dapat jamaah? Dianggap tidak? Penuh, ngebludak sampai ke area wudhu. Akhirnya dikeringin pakai terpal, sholat. Sah? Sah, mengikuti atas. Ini bawah dagu, leher tidak sampai dada, dihukumi mengikuti atas. Atasnya apa? Wajah. Wajah boleh kelihatan. Menurut pendapat terkuat bahwa wajah wanita boleh dilihat auratnya. Ya, semua harus ditutup kecuali wajah dan lapak tangan. Maka apa yang sedikit dari dagu mengikuti hukum atasnya, yaitu wajah, boleh karena sedikit. Adapun leher, nih leher nih, bukan dagu, bukan bawah dagu lagi, leher. Ibu-ibu pakai jilbab tapi kelihatan leher. Jilbabnya model apa itu? Shawl. Tahu-tahu ibu-ibu jilbab model shawl, kelihatan leher. Ini bukan lagi ngikut ke wajah, karena dia sudah ngikut ke bawah leher. Maka harap dibedakan antara bawah dagu dengan leher. Yang dibolehkan bawah dagu. Nih bawah dagu. Leher mengikuti bawahnya, harus ditutup. Maka yang boleh terbuka jilbab cuma segini. Segini saja. Ada pakai penitinya di sini? Gak ada, longgar banget gitu ya. Nah. Berikutnya pertanyaan dari tertulis kembali. Ustadz, apabila kita belum melaksanakan sholat asar karena udzur dalam perjalanan safar gitu, kemudian pada saat waktu maghrib kita mampir ke masjid dan sedang dilaksanakan sholat berjamaah maghrib, maka apa yang harus kita lakukan? Apakah kita ikut jamaah sholat maghrib atau mengerjakan sholat asar terlebih dahulu? Baik, apabila kita belum sholat asar kemudian sampai di masjid mendapati jamaah sedang sholat maghrib, apa yang kita lakukan? Ada dua cara. Cara pertama, masuk ikut jamaah dengan niat sholat asar. Jadi ketika imam salam, kita tidak ikut salam, tapi berdiri menambah 1 rakaat. Karena sholat asar itu 4 rakaat. Ya, 4 rakaat. Dan Anda tidak boleh mengikuti 2 rakaat karena dikosor. Enggak. Karena kita mendapati jamaah mukim yang mereka tidak meringkas sholat, maka kita ikut jamaah. Sehingga imam sholat maghrib salam, kita berdiri lagi
untuk menambah 1 rakaat sholat asar. Cara kedua, masuk mengikuti jamaah dengan niat sholat maghrib. Berarti dari awal sampai akhir ikut imam, ikut salam. Selesai sholat maghrib, kita berdiri lagi, kita ikut salam, cari tempat di belakang, qomat, sholat asar, dan boleh 2 rakaat. Karena saat itu kita sholat sendirian, tidak ikut jamaah. Jadi boleh 2 cara. Cara pertama, masuk ikut jamaah dengan niat sholat asar. Ketika jamaah maghrib salam, kita tidak ikut salam tapi berdiri menambah 1 rakaat sholat asar. Cara kedua, masuk ikut jamaah dengan niat sholat maghrib, maka ikut imam sampai salam. Imam salam, kita salam. Kemudian kita izin ke belakang, cari tempat, laksanakanlah sholat asar, dan boleh 2 rakaat karena kita masih musafir. Nah, pertanyaan berikutnya. Ustadz, kakek saya sudah meninggal, dahulu beragama Buddha, kafir berarti ya. Setelah meninggal, kamarnya dijadikan tempat untuk sholat tamu. Kamarnya kakek? Iya, bekas kamar kakek. Akan tetapi di dalam buku-buku, di dalam kamarnya itu masih terdapat banyak buku-buku tentang agama Buddha. Bagaimana hukum sholat di tempat itu dan bagaimana yang lebih baik dilakukan? Bila kamarnya tidak ada foto-foto patung, foto makhluk hidup, maka boleh sholat di kamar tersebut. Tapi syaratnya tidak boleh ada foto kakek, tidak boleh ada foto tempat ibadah. Tadi agama apa tadi? Buddha. Berarti tempat ibadahnya mana? Pura apa satunya lagi? Wihara. Tidak boleh ada gambar itu. Kalau ada gambar wihara atau replika atau replikanya, harus disingkirkan. Semua tanda-tanda simbol keagamaan Buddha harus bersih dari kamar itu. Bagaimana ada bukunya? Bukunya selama tidak dipajang, dikardusin, di lakban, boleh kita sholat di sana. Yang dilarang kalau ditempel di dinding, sehingga kita sholat seolah-olah di tempat ibadah orang beragama lain. Ini ya. Nah. Baik, pertanyaan langsung masih ada? Kalau tidak ada, saya selanjut ke pertanyaan yang lain. Bismillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Ustaz, saya mau tanya, ketika salat duha, itu saya belum mendapati saya haid. Lalu saya sholat zuhur di jam 1 itu saya sudah haid. Nah, saya mau mengganti waktu sholat zuhur ketika sudah suci atau tidak ya Ustaz? Saat dapat haid waktu zuhur, sudah sholat zuhur belum? Belum, sholat zuhurnya kan jam 1 ya, baru mau sholat zuhur. Berarti agak telat sholat zuhurnya. Iya betul. Karena tidak di awal waktu. Baik. Apakah perlu mengganti sholat zuhurnya ketika setelah suci? Rasulullah SAW bersabda, "Man adraka rak'atan minas salat faqad adrak." Barang siapa mendapati 1 rakaat dari waktu sholat, sungguh dia telah mendapati sholat tersebut. Kita saat azan zuhur tidak langsung sholat. Yang seharusnya sholat zuhur jam 12, tapi kita tunda sampai jam 1. Saat jam 1 mau sholat zuhur malah dapat haid. Dari jam 12 ke jam 1, kalau sholat zuhur bisa nggak? Bisa. 1 rakaat dapat nggak? Jam 12 jam 1 minimal 1 rakaat dapat nggak sholat zuhur? Dapat. Maka dengan demikian Anda harus ganti sholat zuhur ketika suci. Ini ada sisi melalaikan. Harusnya kan bisa jam 12 azan langsung sholat,
tapi kita tunda-tunda sampai jam 1. Begitu jam 1 mau sholat, haid. Salah sendiri. Kenapa zuhurnya diakhirkan? Maka para ulama mengatakan wajib diqodho, karena 1 jam itu seharusnya ibu sudah bisa sholat zuhur, cuma diundur, melalaikan sehingga dapat haid, maka diqodho setelah suci. Nah, ada lagi Bu, silahkan. Ustaz, mau menambahkan, cara mengkodenya itu harus di waktu zuhurnya atau di waktu lain boleh? apa? Tadi melanjutkan pertanyaan tadi Ustaz. Ya. Di kodok ya. Terus menggantinya itu di waktu zuhur lagi atau di waktu lain boleh? Di waktu saat suci. Ibu misalkan sucinya maghrib, ya sudah, laksanakan salat maghrib, kemudian bayar hutang qadha salat zuhur. Sucinya di waktu subuh, setelah mandi kita salat subuh, kemudian bayar hutang salat zuhur yang ketinggalan ketika dapat haid. Jadi tidak harus mencocokkan waktu zuhur berikutnya. Kapan saja kita dapat suci, di waktu apapun bayar hutang sholat qadha. Nah. Baik, kita masih ada poin. Ya. Masih ada 2 pertanyaan kalau masih ada. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bertanya, sampai di manakah batas wanita boleh memotong rambutnya hingga Boleh apa? boleh memotong rambutnya hingga tidak disebut menyerupai laki-laki. Dan yang kedua, bagaimanakah hukum seorang istri memotong pendek rambutnya demi untuk menyenangkan suami dan hanya dilihat oleh suaminya? Demi menyenangkan suami dan hanya dilihat oleh suaminya. hanya dilihat oleh suaminya. 6. Syukran, Ustaz. Apa patokan batasan memotong rambut bagi wanita sehingga tidak dikatakan menyerupai laki-laki? Para istri Rasulullah, mereka memotong rambutnya ketika Nabi Muhammad SAW sudah meninggal dunia, hatta takuna kal wafrah, sampai pendeknya itu seperti wafrah. Wafrah itu adalah batas antara telinga paling bawah dengan ini namanya apa? Pundak. Di sini memberikan isyarat, satu, istri Nabi itu selama masih ada Nabi mereka nggak berani potong rambut. Memberikan isyarat istri kalau mau potong rambut izin suami. Karena kadang-kadang suami ada yang senang rambut istrinya panjang. Ya kalau panjang kelihatan natural, ya tidak tomboy, maka izin. Yang kedua, dalam hadis ini memberikan isyarat bahwa panjangnya rambut wanita boleh dipotong jangan melebihi batas telinga paling bawah. Memberikan isyarat apa? Motong rambut perempuan jangan melebihi batas telinga paling bawah karena akan menyerupai laki-laki. Laki-laki itu batas rambut paling bawah kan kadang-kadang di atas telinga. Nah, dari sinilah batasan potong rambut wanita supaya tidak dikatakan menyerupai laki-laki, jangan lewat batas telinga paling bawah. Dan modelnya jangan mengikuti model potong rambut laki-laki, sehingga orang yang melihat dari belakang dia tidak akan bisa membedakan ini perempuan apa laki-laki karena saking mirip modelnya dengan laki-laki. Itu baik. Potongan rambut polwan boleh atau tidak? Jangan pura-pura tahu nggak potongan rambut polwan. Hah? Boleh nggak? Tahu tidak? Tahu. Hah? Bujangan tahu nggak? Tahu. Bujangan lagi. Kalau bujangan kan matanya masih kemana-mana.
Kalau udah nikah kan ke satu istri. Teka. Boleh tidak potongan pendek seperti rambut polwan? Boleh tidak ibu-ibu? Gak berani jawab ibu-ibu. Takut salah katanya. Hah? Boleh nggak? Ibu-ibu suaminya ada yang pernah nyuruh nggak? Neng potong rambut kayak polwan sana. Nah, nggak ada. Suami minta istrinya, kamu potong rambut seperti potongan polwan. Karena dulunya suami cita-cita mau dapet istrinya polwan. Nggak kesampaian, sekarang istrinya dipolwan-polwanin. Suruh pakai seragam polwan, tapi di rumah. Kalau di rumah kan bebas ya. Istri mau disuruh pakai seragam polwan, seragam suster, bebas. Ya, itu patokannya. Yang kedua, apa tadi yang kedua? Pertanyaannya, potong rambut? Hah? Suami yang minta. Bagaimana hukum seorang istri yang memotong pendek rambutnya dari untuk menyenangkan hati suami? Baik, pendeknya itu seperti apa? Kalau seperti laki-laki, walaupun atas dasar permintaan suami, jangan dituruti. Karena Nabi bersabda, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada manusia dalam memaksiati Allah. Suami bilang, kamu potong rambutmu kayak pemain sepak bola. Apakah istri taat sama suami walaupun suami yang minta? Tidak boleh taat, karena ini perintahnya maksiat. Suami bilang ke istri, kamu jangan pakai jilbab. Kamu itu lebih cantik kalau nggak pakai jilbab. Istri taat nggak? Nggak boleh, walaupun yang nyuruh siapa? Suami. Karena Nabi bersabda, tidak boleh taat sama manusia dalam perkara maksiat. Jelas? Jadi kalau suami minta istri potong pendek seperti laki-laki, istri nggak boleh nurut. Karena ini perintah maksiat. Tapi kalau motong pendeknya, potong rambut kamu pendek, ya pendek yang wajar kayak perempuan, boleh dalam rangka menyenangkan suami. Tapi kalau potong pendeknya menyerupai laki-laki, walaupun dalam rangka menyenangkan suami, itu tidak boleh karena perintahnya dosa, perintahnya maksiat. Baik, satu pertanyaan terakhir. Masih ada? Kalau tidak ada, dari tertulis. Bismillah. Ada Ustaz? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk salat rawatib, semoga bermanfaat. Saya salat pengajian. Jam 7 sudah berangkat. Apa boleh saya sholat 7? Saya seorang pelajar. Oh ya, guru. Apakah boleh sholat duha jam 7.30? 6.30. Apakah boleh? Jawabannya boleh, karena sudah masuk waktu duha. Ya, jadi sholat duha itu dimulai ketika matahari sudah naik seukuran tombak. Maka itulah awal waktu sholat duha. Nah, rawatib Ustaz. Rawatib. Sunnah rawatib. Kalau saya suka telat. Telat sunnah rawatib subuh. Bukan. Zuhur. Apakah boleh saya sholat sunnah sebelum wajib, ataukah saya hanya sholat wajib lalu sunnahnya? Sholat rawatib zuhur kan ada dua, qobliyah dan ba'diyah. Nah, kemudian yang qobliyahnya ini sering ketinggalan. Kemudian kita ikut sholat wajib. Setelah wajib itu qobliyahnya dilakukan juga dengan ba'diyah atau cukup ba'diyah saja?
cukup ba'diyah saja, karena yang namanya qobliyah sebelum. Kalau sebelum sholat wajib ini ketinggalan sunnah rawatib, tidak diganti setelah sholat zuhur, cukup kita laksanakan ba'diyahnya saja. Nah, kuis. Ampun Ustaz, Satu, ya bolehlah satu. Pada rumah saya belum bisa bahasa Arab. Ya nggak apa-apa. Baca doa sewaktu saya sholat menggunakan bahasa Indonesia. Boleh. Asalkan doa-doa sholat pakai bahasa Arab. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim. Untuk sholat, doa-doa sholat, doa ruku, doa sujud, doa diantara dua sujud, Rabbik firli warhamni dan seterusnya harus bahasa Arab. Tapi doa permintaan pribadi, kita pengen minta jodoh, minta dimudahkan urusan dunia, boleh pakai bahasa Indonesia. Jelas? Di sujud dan sebelum salam. Ya, Boleh pakai Indonesia tapi dalam hati. tidak diucapkan. Karena kalau di dalam hati bukan doa. Boleh, dalam hati itu namanya niat. Ya, saya mau menikah tapi nggak diucapin, itu niat. Kalau sudah terucap baru namanya doa. Kalau cuma dalam hati pengen nikah tapi nggak pernah diucapin, berarti niat. Maka para gadis yang belum dapat jodoh, introspeksi diri, doanya itu sudah terucap apa cuma dalam hati? Ya sama kayak bujang-bujang. Kalau cuma dalam hati belum terucap pengen nikah, belum jadi doa, cuma niat doang. Niat pengen nikah, ya cuma dalam hati. Bagaimana Allah ngabulin? Coba terucap di antara dua azan qomat, ya Allah aku ingin nikah. Itu baru doa. Kalau doa dikabulkan. Ya, ini introspeksi bagi bujang dan dara. Bujang dara. Baik, kita cukupkan pertanyaannya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.